Satu pemain Persib Bandung dipastikan hengkang. Harus bermain di jeda internasional, Persib dirugikan PSM semakin diuntungkan. Krisis pemain belakang, 3 bek muda terbaik Liga 1 masuk radar Persib. Kesampingkan hasil, pemain Persib fokuskan ke proses. Kesampingkan hasil, pemain Persib fokuskan ke proses. Persib Bandung masih memiliki peluang meraih gelar juara Liga 1 musim 2022-2023. Meski peluang itu terbilang tipis, skuad Persib berjanji akan tetap berusaha memanfaatkan peluang tersebut di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Tercatat ada 6 pertandingan sisa yang harus dihadapi Persib Bandung hingga musim ini berakhir. Masing-masing menghadapi Dewa United, Bayangkara FC, Persija Jakarta, Persita Tangerang, Persis Solo, dan Persikabo 1973. Jika dihitung dalam matematika, peluang Persib jadi juara tetap ada. Namun itu juga harus ditentukan dari hasil yang didapat PSM dalam 4 pertandingan terakhir. Optimisme Persib dalam meraih gelar juara di musim ini disampaikan langsung oleh salah seorang gelandang lincahnya, yakni Abdul Aziz. Abdul Aziz mengatakan tim Persib akan berusaha memaksimalkan peluang yang ada dengan menyapu bersih sisa semua laga. Ya, harapannya sih kita ingin selalu memberikan yang terbaik, menang di setiap pertandingan, ungkap ex pemain PSM AS Medan itu kepada awak media pada Selasa 14 Maret. Apapun hasil yang didapatkan nantinya, Abdul Aziz menegaskan Persib akan tetap berjuang secara maksimal. Sekalipun gagal meraih juara, Abdul Aziz mengatakan tim Maung Bandung akan tetap menunjukkan permainan terbaiknya demi meraih kemenangan. Entah itu apa hasilnya nanti, mau peringkat pertama atau kedua, yang jelas kita akan maksimal sampai akhir musim, pungkasnya. Krisis pemain belakang, 3 bek muda terbaik Liga 1 masuk radar Persib. Sederet pemain dikabarkan tinggal masuk dalam bidikan Persib Bandung. Ada 3 nama yang diisukan bakal jadi pemain baru Persib pada bursa transfer mendatang. Menariknya, 3 pemain itu berposisi sebagai bek. Tak aneh memang jika Persib berburu bek baru, sebab lini belakang jadi masalah serius klub berjuluk Maung Bandung di Liga 1 2022-2023. Kerapasnya lini belakang Persib jelas terlihat musim ini. Sebanyak 35 gol telah bersarang ke gawang Persib hingga pekan ke-30. Padahal musim lalu Persib jadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit, yakni hanya 22 gol dari 34 pertandingan. Lantas, siapa saja pemain yang dikabarkan sedang dibidik oleh Persib saat ini? Pertama adalah bek Persebaya Surabaya Rizky Ridho. Pemain 21 tahun ini bisa jadi penerus bek senior Persib seperti Victor Igbonevo dan Ahmad Jufrianto. Apalagi Rizky Ridho juga berlabel timnas. Musim ini Ridho tampil cukup baik dalam 19 pertandingan, ia mencetak 3 gol. Nama lainnya adalah Edo Febriansyah, bek kiri Nusantara FC. Nama Edo sudah sejak Januari kemarin diisukan bakal gabung ke Persib Bandung. Edo sendiri adalah andalan Rans musim ini. Bermain sebanyak 22 kali, Edo telah mencetak 5 gol dan 4 assist untuk klub milik Raffi Ahmad itu. Sama dengan Rizky Ridho, Edo juga berlabel timnas Indonesia. Yang terakhir adalah Bagas Adi Nugroho, bek tengah asal Arema FC. Pemain 26 tahun ini adalah andalan Singoedan di jantung pertahanan musim ini. Usianya yang masih 26 tahun serta postur tubuh 176 cm membuat Bagas Adi sosok yang ideal untuk menjadi palang pintu Persib Bandung. Merespon rumor pemain-pemain itu, Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono meminta Boboto untuk menunggu pengumuman resmi. Ditunggu aja, belum ada, tunggu sampai selesainya Liga baru kita tahu seperti apa karena semua klub masih fokus menyelesaikan sisa pertandingan. Singkat Teddy pada Rabu 15 Maret kemarin. Harus bermain di jeda internasional, Persib dirugikan, PSM semakin diuntungkan. PSM Makassar saat ini sedang memuncaki Liga 1 2022-2023 dengan 66 poin, unggul 13 poin dari Persib Bandung dan 15 poin dari Persija Jakarta.
Dengan jarak sejauh ini, PSM tinggal membutuhkan tambahan 5 poin dari 4 laga terakhirnya. Persib Bandung dan Persija Jakarta boleh saja memiliki 2 laga tunda, tetapi mereka harus melangsungkannya pada FIFA Matchday. Masalahnya, timnas Indonesia dijadwalkan berjumpa Burundi dalam 2 leg pada 25 dan 28 Maret. Sementara itu, PT LIB menjadwalkan jeda internasional sebagai slot untuk melangsungkan pertandingan tunda. Persija Jakarta misalnya, tim asuhan Thomas Doll harus melangsungkan laga tunda melawan Persita Tangerang pada 28 Maret. Padahal mereka melepas pemain dengan jumlah terbanyak ke timnas Indonesia, yakni 6 pemain. Kehilangan 6 pemain berarti mengecilkan peluang Persija meraih poin di laga itu, dan itu kabar baik bagi PSM Makassar. Hal serupa dialami Persib Bandung yang harus melangsungkan pertandingan melawan Bayangkara FC pada 24 Maret. Training camp timnas Indonesia sudah dimulai pada 20 Maret sehingga Persib harus melepas 3 pemainnya. 3 pemain Persib yang dipanggil Sintayong itu meliputi Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, dan Mark Locke. Kehilangan 3 pemain berarti mengecilkan peluang Persib Bandung meraih poin di laga kontra Bayangkara FC, yang berarti kabar baik bagi PSM Makassar. Pada saat bersamaan, PSM yang melepas 4 pemain tak perlu melangsungkan pertandingan di FIFA Matchday. Pertandingan terakhir PSM sebelum FIFA Matchday adalah pada 17 Maret melawan Bayangkara FC, dan pertandingan sesudahnya adalah pada 31 Maret melawan Madura United. Jika Persib dan Persija terus membuang poin di laga-laga tunda itu, maka PSM bisa dikatakan telah menjadi champion leg. 1 pemain Persib Bandung dipastikan hengkang. Liga 1 2022-2023 belum berakhir, namun manuver klub-klub untuk mengincar pemain incaran yang sudah dimulai. Salah satu pemain yang kini memperkuat Persib Bandung, Bayu Fikri, kemungkinan besar akan hengkang dari klub yang membesarkan namanya tersebut. Bayu Fikri dikabarkan akan berlabuh ke PSIS Semarang di musim mendatang. Selama ini Bayu Fikri memang memperkuat PSIS Semarang sebagai pemain pinjaman dari Persib Bandung. Musim mendatang, PSIS Semarang akan mempermanenkan Bayu Fikri di PSIS Semarang. Namun Yayak Sukawi masih menunggu keputusan dari Persib Bandung terkait nasib Bayu Fikri. Bayu Fikri ada rencana masuk skema kita tahun depan, termasuk nanti dilepas tidak sama Persib, kata Yoyo. Baik berusia 21 tahun itu digait PSIS Semarang dari Persib Bandung dengan status pinjaman. Bayu Fikri adalah satu di antara pemain yang kerap diandalkan PSIS Semarang. Ia telah mengemas 10 laga dalam 715 menit bermain di PSIS Semarang pada putaran kedua Liga 1 2022-2023. Bayu Fikri adalah satu di antara pemain yang penampilannya juga dipuji Yoyo Sukawi. Catatan tersebut berbanding terbalik ketika Bayu Fikri memperkuat Persib Bandung di putaran pertama Liga 1 2022-2023. Bayu Fikri hanya membukukan 3 laga dalam 160 menit bermain di Persib Bandung pada putaran pertama Liga 1 musim ini. Baik berpostur 176 cm tersebut juga kerap dihujat supporter Persib Bandung Boboto imbas performa buruk yang ia catatkan di putaran pertama. Kontrak Bayu Fikri di Persib Bandung berakhir pada 31 Desember 2023. PSIS Semarang tentu harus menggelontarkan uang tak sedikit agar bisa menebus kontrak Bayu Fikri di Persib Bandung. Patut dinantikan apakah PSIS Semarang bisa menebus kontrak Bayu Fikri di Persib Bandung pada musim mendatang ataukah tidak.